Vietnam baru saja memberi John Hartman kekalahan terbesar sejak menangani timnas Indonesia. Garuda tumbang 0-3 di Pakansari. Sementara Nguyen Hai Long memanaskan suasana dengan menunjuk bench juara bertahan AFF ke arah kamera usai mencetak gol. Selebrasi itu langsung menjadi perbincangan dan dianggap banyak pendukung Indonesia sebagai bentuk cywar. Namun Justin Hubner tidak tinggal diam. Lewat Instagram Story, ia menyindir, "Mereka lupa apa yang kita lakukan terhadap mereka di kualifikasi Piala Dunia." Bahkan Hubner menegaskan Indonesia akan kembali bertemu Vietnam di kompetisi resmi FIFA. Di tengah kekecewaan supporter, John Hartman memilih berdiri paling depan menerima kritik dan berjanji timnya akan bangkit. Kini timnas Indonesia hanya punya satu jalan untuk menjaga mimpi juara, mengalahkan Singapura. Mampukah Garuda membuktikan bahwa balasan Justin Hubner bukan sekedar cywar? Mari kita bahas. Setelah membuka turnamen dengan 2 kemenangan beruntun, timnas Indonesia justru tersandung di laga terpenting Grup A. Bermain di hadapan lebih dari 27.000 pendukung di Stadion Pakansari, skuad Garuda kalah telak 0-3 dari Vietnam. Nguyen Van Phi membuka keunggulan pada menit ke-6. Nguyen Hai Long menggandakan skor di menit ke-15. Lalu, Nguyen Xuan Song memastikan kemenangan Vietnam pada menit ke-71. Menariknya, Indonesia lebih banyak menguasai bola, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih. Sebaliknya, Vietnam tampil disiplin, membiarkan Indonesia menguasai permainan, lalu menghukum Garuda lewat serangan balik yang sangat efektif. Kekalahan ini menjadi yang terbesar sepanjang era John Hartman. Kemenangan 3-0 Vietnam tidak hanya menjadi sorotan karena hasil akhirnya, tetapi juga karena selebrasi para pemainnya. Pencetak gol kedua, Nguyen Hai Long, tertangkap kamera menunjuk ke arah kamera sambil menyentuh bench juara bertahan AFF di lengan kanannya. Momen yang dibagikan akun @ID_extratime itu langsung viral dan dianggap banyak pendukung Indonesia sebagai selebrasi yang provokatif, seolah ingin menegaskan bahwa Vietnam masih menjadi raja di Asia Tenggara. Namun Justin Hubner tidak membiarkan momen itu berlalu begitu saja. Beberapa saat setelah pertandingan, bek timnas Indonesia tersebut mengunggah Instagram Story yang langsung menjadi perbincangan. Di atas foto duel melawan pemain Vietnam, Hubner menulis, "They forgot what we did with them in WC qualifier," atau mereka lupa apa yang kita lakukan terhadap mereka di kualifikasi Piala Dunia. Sindiran Hubner berlanjut di kolom komentar unggahan se-Asia Gol yang merayakan kemenangan Vietnam. Ia menulis, "In a non-official FIFA tournament, well done. We will catch you again in the official game. Congrats." Artinya Hubner mengakui Vietnam bermain bagus di Piala AFF, tetapi menegaskan Indonesia akan kembali menghadapi mereka di kompetisi resmi FIFA. Cywar ini semakin menegaskan rivalitas kedua negara. Vietnam merayakan kemenangan sebagai juara bertahan, sementara Hubner mengingatkan bahwa sejarah di kualifikasi Piala Dunia tidak bisa begitu saja dilupakan. Namun, ucapan itu hanya akan menjadi sindiran kosong jika Indonesia gagal bangkit era John Hartman. Sebelumnya, pelatih asal Inggris tersebut hanya sekali kalah, yakni 0-1 dari Bulgaria pada FIFA Series 2026. Setelah itu Indonesia sempat mencatatkan 4 kemenangan beruntun atas Oman, Mozambik, Kamboja, dan Timor Leste. Rekor positif itu akhirnya berhenti di tangan Vietnam. Hartman pun tidak mencari alasan. Dalam konferensi pers seusai laga, ia langsung mengucapkan selamat kepada Vietnam dan mengakui, "Secara taktik mereka lebih baik. Sebagai pelatih, Anda harus belajar dengan sangat cepat dalam pekerjaan ini." Hasil ini juga mengubah persaingan Grup A secara drastis. Vietnam naik ke puncak klasemen dengan 7 poin, unggul selisih gol atas Singapura, yang juga mengkoleksi 7 poin. Indonesia turun ke peringkat ketiga dengan 6 poin. Artinya, kekalahan di Pakansari bukan hanya kehilangan 3 poin, tetapi juga menghilangkan seluruh ruang untuk terpleset lagi. Kini, timnas Indonesia menghadapi satu kenyataan yang tidak bisa ditawar. Jika ingin menjaga mimpi meraih gelar Piala AFF pertama dalam sejarah, skuad Garuda wajib bangkit. Kekalahan dari Vietnam bukan hanya soal skor 0-3. John Hartman menilai timnya memang kalah dalam pertarungan taktik. Dalam konferensi pers usai laga, pelatih asal Inggris itu langsung memberikan kredit kepada Vietnam dan mengakui, "Performa kami tidak cukup baik. Secara taktik mereka lebih baik. Sebagai pelatih, Anda harus belajar dengan sangat cepat dalam pekerjaan ini." Hartman juga menegaskan timnya tidak boleh terlalu lama larut dalam kekecewaan karena laga hidup mati melawan Singapura sudah menanti. Pengakuan Hartman sejalan dengan evaluasi yang ramai dibahas para analis sepak bola. Analisis Football Indonesia menyoroti 2 gol cepat pada 15 menit pertama sebagai bukti buruknya konsentrasi dan organisasi lini belakang. Vietnam berulang kali memanfaatkan pergerakan tanpa bola untuk membuka ruang, sementara transisi bertahan Indonesia terlambat.
sehingga serangan balik lawan menjadi sangat berbahaya. Skema 3 back juga membuat area sayap beberapa kali terekspos oleh kecepatan pemain Vietnam. Di sisi lain, saat menguasai bola, Indonesia terlalu bergantung pada Tom Haye sebagai kreator serangan. Kombinasi umpan cepat minim, pergerakan tanpa bola kurang agresif, dan pergantian pemain dinilai terlambat, sehingga pertahanan Vietnam yang bermain dengan blok rendah sulit ditembus. Pandangan senada juga datang dari pengamat Bang Oji. Menurutnya, lini depan Indonesia yang masih diisi banyak pemain muda belum cukup matang untuk menghadapi pertahanan senior Vietnam. Bahkan ia memprediksi Singapura akan menerapkan pendekatan yang hampir sama, yakni membiarkan Indonesia menguasai bola, menutup ruang dari sisi sayap, lalu mengandalkan serangan balik. Karena itu, tim pelatih dituntut menemukan formula baru agar Garuda tidak kembali terjebak dalam pola permainan yang sama. Meskipun menerima kritik, Hartman tidak bersembunyi di balik ruang ganti. Setelah pertandingan, ia berdiri paling depan, mendengar protes supporter yang mempertanyakan mental dan kesiapan tim. Beberapa saat kemudian, ia mengambil megafon dan menyampaikan pesan yang menyentuh. Win together, we lose together. When we lose, we learn. We come back stronger. For you, always come back stronger. For you. Sikap serupa ditunjukkan sang kapten, Rizky Ridho. Dalam konferensi pers, Ridho mengakui dirinya melakukan beberapa kesalahan yang berujung kebobolan. Ia meminta seluruh tim belajar dari kekalahan tersebut dan mengajak supporter tetap mendukung Garuda. Bukan hanya ketika menang, tetapi juga saat menghadapi masa sulit. Tetap bersama, jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan kekalahan seperti sekarang. Namun, ketika Indonesia masih berusaha mengevaluasi diri, suasana justru semakin memanas akibat selebrasi para pemain Vietnam dan balasan keras dari Justin Hubner.